Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan saya Deswita dan rekan saya Kansa Odita yang akan mempresentasikan hasil tabletop yang sudah kami buat. Silakan di Kansa Odita. Ya, di sini kita bisa lihat ya tabletop dari Dana Desa Cibarengkok ya. Karena untuk bencananya adalah bencana gempa bumi. Jadi Desa Cibarengkok ini terletak di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Cianjur ini sebagai wilayahnya adalah pegunungan, jadi sangat berisiko terjadinya gempa bumi. Nah, ini adalah ilustrasi dari Desa Cibarengkok yang terkena gempa bumi. Lalu di sini ada sekolah dasar, bisa dilihat sekolah dasar dengan ada masjid untuk ibadah dan balai desa. Nah, biasanya balai desa ini digunakan untuk tempat informasi warga setempat. Salah satunya dilakukan mitigasi. Nah, lalu di sini di lapangan SD ada titik kumpul. Di sini kita tandain amanah hijau sebagai jika terjadi gempa, para warga bisa menyelamatkan diri ke titik kumpul tersebut. Dan ini ada pemakaman warga yang terkena dampak gempa dan ada minimarket. Yang warna merah itu bisa dilihat ini adalah pemadam kebakaran dan yang warna oranye itu adalah kantor polisi. Di seberangnya kita bisa lihat yang warna hitam putih itu adalah BPBD dan rumah sakit rujukannya yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan korban-korban. Lalu selanjutnya di tabletop yang berwarna hijau ini adalah awalnya sebelum terjadinya gempa adalah lapangan serbaguna yang bisa dipakai untuk apa saja. Tapi saat terjadi gempa bumi, lapangan ini digunakan sebagai posko evakuasi para warga Cibarengkok. Nah, di tenda yang pertama ini ada yang berwarna oranye, ada pengungsian, yaitu gunanya untuk para warga mengungsi seperti untuk tidur dan tempat beristirahat. Lalu di seberangnya ada bilik asmara untuk pemenuhan kebutuhan biologis pasangan yang ada di pengungsian. Lalu sini ada MCK yang kita tandai yang berwarna pink ini untuk wanita. Dan yang kita tandai warna biru ini adalah untuk laki-laki. Lalu di seberangnya ada dapur umum, yaitu untuk para warga memasak untuk para pengungsi. Lalu di sampingnya ada posko kesehatan untuk menolong korban seperti luka-luka atau yang membutuhkan obat-obatan. Lalu di seberangnya ada pusat informasi dan juga fasilitas umum. Pusat informasi ini untuk melihat informasi terkini mengenai bantuan juga para korban yang hilang atau yang meninggal. Lalu juga bisa fasilitas umum ini juga bisa digunakan untuk nantinya untuk stress healing atau para relawan untuk menghibur anak-anak yang ada di pengungsian. Lalu di sampingnya ini ada posko relawan, yaitu gunanya untuk para relawan beristirahat. Lalu di sebelahnya ada rumah sakit lapangan untuk membantu para korban yang terkena luka-luka dan bisa nanti untuk merujuk ke rumah sakit rujukan. Lalu di seberangnya sini yang warna kuning ada posko logistik, yaitu gunanya untuk menaruh atau menyimpan barang-barang logistik seperti makanan, pakaian, selimut dan lain-lainnya. Lalu di sini di samping rumah sakit lapangan kita gunakan sebagai parkiran, yaitu parkiran ambulan dan parkiran barang-barang logistik supaya memudahkan para tenaga kesehatan untuk nantinya untuk merujuk ke rumah sakit rujukan. Lalu di sebelahnya ada lahan parkir, bisa juga digunakan untuk mobil-mobil yang selamat atau mobil-mobil logistik. Lalu di sini juga kita gunakan sebagai pengungsian para hewan yang sekiranya memang selamat dari bencana gempa bumi di Cibarengkok. Kurang lebihnya seperti itu. Ayo ingin ditambahkan? Ya, mohon izin menambahkan Bapak Ibu sekalian, boleh dianalisa juga.
Mohon izin untuk menjelaskan terkait dengan alur. Jadi di sini ada BPBD, Rumah Sakit Rujukan, kantor polisi dan pemadam kebakaran. Bangunan-bangunan ini adalah bangunan awal yang memang sudah ada sebelum terjadinya gempa. Ini ada alur-alurnya, bisa melalui jalan utama apabila ingin menuju tempat terjadinya gempa ataupun tempat evakuasi. Nah, di sini adalah tempat parkir yang digunakan bisa untuk ambulan, parkir-parkir untuk angkutan-angkutan logistik atau kendaraan-kendaraan yang akan datang ke area evakuasi ini. Kemudian ada tanda panah, ini bisa menuju ke tempat yang dituju apabila sudah turun dari angkutan atau kendaraan yang digunakan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Apabila tenaga kesehatan yang datang mungkin bisa datang ke rumah sakit lapangan atau ke posko kesehatan sesuai dengan yang dituju, atau apabila relawan yang datang, relawan bisa langsung menuju ke tempat posko relawan untuk meletakkan barang-barangnya. Apabila logistik yang datang, mungkin nanti logistiknya akan ditempatkan langsung di posko logistik yang sudah disediakan. Kemudian apabila nanti ada relawan-relawan atau ada angkutan barang untuk hiburan anak-anak, stress healing atau bantuan untuk ibadah, itu bisa bisa diletakkan di pusat informasi dan fasilitas umum. Kemudian apabila nanti ada bantuan-bantuan untuk dapur umum seperti sayur-sayuran, alat-alat makan, itu bisa ditempatkan di dapur umum. Nah, ini arah untuk ke arah MCK, ini arah ke arah bilik asmara apabila nanti ada pasangan suami istri yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya. Ada tenda pengungsian. Kurang lebih seperti itu. Mohon izin melengkapi juga, posko kesehatan ini gunanya adalah untuk menangani pasien-pasien atau pengungsi yang mempunyai keluhan atau cedera yang ringan, sedangkan rumah sakit lapangan ini digunakan untuk pasien atau korban yang mempunyai cedera berat dan membutuhkan perawatan lebih intensif. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 14 November 2022 pukul 9 pagi bertempat di rumah pimpinan desa atau kepala desa dilakukan pendataan oleh tim surveyor bersama dengan pimpinan desa Cibarengkok, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Permisi Ibu, saya Fikri dan rekan saya Rangga. Saya sebagai supplier ingin pendataan sini. Tugaskan untuk mendata prabencana di Desa Cibarengkok ini, Bu. Silakan masuk, Pak. Ayo duduk, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Iya, silakan. Ya, kita mulai Bu pendataannya ya. Sebelumnya di Desa Cibarengkok ini ada berapa kakak ya, Bu? Untuk di Desa Cibarengkok ini ada 15 kakak. Nah, terdiri dari 33 jiwa. Untuk 2 balita, 2 lansia, dan 1 anak-anak. Sisanya itu orang dewasa. Untuk mata pencahariannya rata-rata di desa ini apa ya, Bu? Untuk mata pencahariannya, warga itu pekerjaannya sebagai petani dan peternak. Peternaknya itu ada peternak ayam, peternak kambing, dan juga peternak sapi. Oke, baik. Untuk fasilitas di sini ada apa saja, Bu? Untuk fasilitas di desa ini ada masjid, ada sekolah, ada puskesmas, dan juga ada balai desa. Kondisi desa saat ini tuh bagaimana, Bu? Apakah sedang merasakan kesulitan atau bagaimana? Untuk saat ini desa kami sedang mengalami musim kemarau. Ya, namun alhamdulillahnya karena kami desanya berada di kaki gunung, jadi kami tidak mengalami kekeringan dan sumber air masih tersedia banyak. Alhamdulillah, Bu. Dan bencana yang sering terjadi di Desa Cibarengkok ini bencana apa ya, Bu?
Untuk karena kami berada di bawah kaki gunung, jadi suka ada erupsi. Nah, kalau erupsinya kecil biasanya nggak ada gempanya. Kalau ada erupsinya besar biasanya disertai dengan gempa-gempa seperti itu. Nah, untuk fasilitas di desa ini apa ada yang rusak, Bu? Alhamdulillah sampai saat ini fasilitasnya baik dan dapat digunakan. Iya, Bu, alhamdulillah ya, Bu. Ya, untuk datanya sudah selesai ya, Bu. Untuk hasilnya, Desa Cibarengkok ini mengalami rawan akan bencana ya, Bu. Sebelumnya saya ingin tanya, Bu, di desa ini warganya sudah dikasih simulasi saat bencana, Bu? Belum. Belum ya, Bu? Baik, Bu. Kami nanti 3 hari lagi akan datang lagi ya, Bu, bersama rekan kami. Ingin memberikan edukasi kesehatan edukasi dan simulasi saat bencana ke warga Desa Cibarengkok. Apakah Ibu bersedia? Ya boleh banget, Pak. Jika bersedia nanti saya akan laporkan ke rekan saya yang akan memberikan edukasi dan simulasi ke rakyat. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak? Sudah cukup, tapi boleh kami melihat fasilitas yang ada Iya di boleh, desa sekarang Cibarengkok? saya. Oke, baik. Yes. Pak, mari Pak. Ya, mari, Bu. Ya Pak, jadi di sebelah kiri ini ada masjid. Nah, ya di sebelahnya ini ada sekolah. Nah, yang sebelahnya lagi ini puskesmas dan ini ada balai desa yang biasa warga-warga gunakan untuk kegiatan yang kemasyarakatan seperti itu. Ya, baik, Bu. Ini itu masjid, sekolah dasar, puskesmas, dan ini balai desa ya, Bu? Ya. Baik, Bu, untuk pemetaannya kan sudah selesai ya, Bu. Fasilitas juga kami lihat. Nanti kita kembali lagi sini 3 hari lagi ya, Bu, bersama rekan kami untuk memberikan edukasi kesehatan dan juga simulasi kepada warga di Desa Cibarengkok ini ya, Bu. Sebelumnya, terima kasih ya, Bu. Saya izin pamit dengan rekan saya. Ibu, izin ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pada tanggal 17 November 2022, tim medis Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta I mengadakan pembekalan melalui pendidikan kesehatan dan simulasi kesiapsiagaan mitigasi materi bencana gempa bumi yang akan dilakukan di Balai Desa Cibarengkok. Sebelum dilakukan pembekalan, tim surveyor sudah melakukan pendataan secara langsung bersama kepala desa yang telah dilakukan pada tanggal 14 November 2022 pukul 9 pagi. Pembekalan ini juga sudah diberikan izin oleh kepala desa dan warga pun sudah berkumpul untuk menerima pembekalan tersebut. Pada pukul 8 pagi ketika para warga sedang beraktivitas seperti biasa, tiba-tiba terjadi guncangan yang menandakan ada gempa. Semua warga pun panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan mitigasi.
pagi. Saya Kiana, salah satu tokoh masyarakat dari Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Izin melaporkan bahwa pagi ini ada gempa di desa kami. Tolong segera kirimkan bantuan ke desa kami secepatnya. Terima kasih. Terima kasih. Allah, astagfirullahaladzim. Tolong, sakit. Prioritaskan pasien dengan keselamatan tinggi. Setelah saya bubarkan, menyesuaikan dengan tugas masing-masing. Bubar, jalan. Ya, dipakai dulu gelangnya ya. Ini adalah gelang identitas bahwa kalian mempunyai keselamatan baik. Nek, ini di mana Nek? Di atas Nanti kita cari ya Nek ya. Tenang ya Nek. Tenang dulu ya Bu. Tenang ya Bu. sakit. Anaknya umur berapa Bu? 3 bulan. Dek, tenang dulu ya. Apakah tadi terkena bencana Bu? Tadi nanti diobatin ya Dek. Tenang dulu ya. Cuma tadi kebentur. Anaknya tidak apa-apa ya Bu? Enggak, tadi udah dilindungi tuh. Tenang dulu. Tenang dulu ya Bu. Ibu hamil berapa bulan? Udah mau jalan Bu. Suaminya ada Bu? Kerja 2 3 sudah dihubungi? Belum. Gagal sih. Baik Ibu, satu-satu bisa datang ya Bu. Satu-satu bisa datang ke sini, kita tensi dulu ya. Ayo Ibu. Harus bisa bantu saya? Terima kasih, Di. Dingin deh, dingin ya, dingin sedikit aja. Ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya, apakah sudah tenang? Sudah bisa tenang? Nanti kalau tadi yang sudah diajarkan sama nurse-nurse di sini ya, tarik nafas panjang, terus buang, tarik nafas panjang, buang. Itu adalah salah satu relaksasi untuk mengurangi cemas, ya supaya ibu semuanya, kakak-kakak, adik-adik semuanya tidak cemas seperti itu. Ya, untuk sementara waktu kami tinggal di tenda pengungsian. Di sana sudah ada barang-barang yang diperlukan diperlukan, dan juga misalkan ada toilet atau bilik asmara di sana sudah ada, dan juga sudah ada dapur umum ya. Jadi kalau misalkan mau makan bisa ke sana. Yuk kita ke pengungsian ya Bu ya, kita boleh bantu. Boleh kita langsung di pengungsian ya. Nanti saya ditensi lagi ya. Iya boleh. Nanti terima kasih ya. Allah bisa dibantu ya adik, adik. Ini Bu, boleh dibuka Bu, sendalnya Bu. Iya. Tiduran ya. Iya. Oh, sudah semua ya Bu? Nanti kita cek tensinya berkala ya Bu ya? Nanti kita cek tensi lagi ya. Silakan untuk istirahat dulu Bu. Bu, kalau ada kebutuhan bisa panggil kami ya Bu ya. Iya, kalau misalkan dibantu bisa panggil kami ya Bu ya. Terima kasih ya. Iya, Ibu bisa diluruskan.
tidak ada kontraksi ya Bu. Kita ke depan dulu ya Bu. Jika ada masalah nanti panggil saja ya Bu. Mari permisi. Cek nadi, cek nafas. Tidak nadi, tidak nafas. Cek briefing. RR 30 kali per menit. Pasien tek merah. Umi segera pasangkan oksigen. Tolong ambilkan oksigen. Tahan dulu. 2, 3. Deketin tandunya. Tarik nafas panjang ya Bu ya. 1, 2, 3. Baik, perawat Laksmi, saya akan menunggu di ambulans. Baik. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Hah? Yuk, masuk. Pada tahap ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik ke bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Didapatkan jika pengungsi kekurangan sarana air bersih sehingga tim memberikan bantuan sanitasi air untuk memenuhi kebutuhan air bersih di posko. Selain itu, obat-obatan, peralatan mandi juga dipantau ketersediaannya. Warga juga masih khawatir terjadi bencana alam. Pada hari kedua, setelah bencana pukul 9, dilakukan tim medis BBPD, cek kesehatan telah dilakukan.
Kegiatan dilakukan secara kondusif, didapatkan hasil berupa korban triase hijau, terpantau tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi dalam keadaan normal. Assalamualaikum. Iya, Pak Dwi. Oh iya, silakan masuk. Silakan masuk. Iya Ibu, sebelumnya kami turut prihatin ya Bu atas terjadinya bencana gempa bumi di Desa Cibarekok ini. Gimana Bu kondisi warganya? Sampai saat ini ada korban, yaitu 2 yang meninggal Mas, remaja dan juga bayi. Ada 1 yang nggak sadar, terus tapi udah dibawa, udah dirujuk ke rumah sakit. Terus ada 7 yang luka ringan dan juga ada 4 yang luka berat. Seperti itu. Ya baik Bu. Untuk setelah kejadian gempa kemarin, apa masih ada fasilitas yang dapat digunakan? Untuk saat ini masjidnya masih bisa digunakan, tapi ya gitu Mas, temboknya tuh retak. Baik Bu. Nanti pendataan ini akan kami berikan ke pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti ya Bu. Iya. Untuk bantuannya apa sudah dapat Bu untuk warga di Desa Cibarekok ini? Untuk sampai saat ini kami masih menunggu Mas, sudah dilaporkan kepada pemerintah setempat, kami sedang menunggu bantuannya datang, seperti itu. Iya. Untuk pendataannya sudah selesai ya Bu. Kami izin pamit. Kami akan menyalurkan data ini ke pemerintah setempat ya Bu untuk kondisi Desa Cibarekok ini pas gempa. Ya Bu. Kami sebelumnya izin pamit ya Bu. Iya. Terima kasih ya Mas. Iya, Ayo saya antar. Keluhan yang timbul dari korban triase hijau yaitu luka masih terasa nyeri, namun kondisi luka baik, tidak ada infeksi. Rencana yang sudah disusun oleh tim yaitu dimulai dengan memberikan pendidikan kesehatan, cuci tangan, etika batuk, dan PHBS kepada warga. Selanjutnya melakukan pelayanan kesehatan serta melakukan stress healing berupa games. Kemudian ditutup dengan pemberian bantuan logistik.
Selamat sore pemirsa, di sini bersama saya Ranti Fauziah dari Ketik TV. Ingin melaporkan kondisi terkini terkait tempat pengungsian warga Desa Cibarengkok yang terdampak gempa bumi. Baik, di sebelah saya sudah ada Ibu Kiana selaku Ibu Kepala Desa di Desa Cibarengkok. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya Ibu, baik bagaimana kondisi terkini mengenai gempa yang terjadi di Desa Cibarengkok Ibu? Ya, jadi gempa itu terjadi pukul 8 pagi, pas warga itu lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Terus tiba-tiba itu ada goyangan dan ternyata itu gempa. Pada saat itu situasinya sangat tidak terkendali, kacau. Namun berkat telah dilakukan mitigasi penanganan gempa bumi, banyak warga yang dapat diselamatkan dan tahu apa yang harus dilakukan. Untuk warga yang korban selamat sekarang sudah berkumpul di tenda pengungsian. Untuk yang luka-luka sudah dilakukan penanganan di rumah sakit seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya Ibu ya. Kalau begitu selamat kembali bekerja Ibu. Terima kasih. Sekarang saya akan beralih ke tim medis. Di sini sudah ada Nurse Okta. Selamat sore Nurse Okta. Ya, selamat sore Mbak. Ya, baik. Apakah bisa dijelaskan Nurse mengenai kondisi korban di Desa Cibarengkok ini? Kebanyakan itu kondisinya seperti apa ya Nurse? Baik, dari laporan tim medis yang sudah didapatkan itu terdata korban meninggalnya sebanyak 2 orang, ya 1 remaja juga 1 bayi. Kemudian korban tidak sadarkan diri itu sebanyak 1 orang dan sudah dirujuk ke rumah sakit rujukan terdekat. Lalu untuk korban luka sebanyak 4 orang dan korban luka ringan sebanyak 7 orang. Untuk setiap korban sudah dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi dan lukanya yang dialami masing-masing. Baik, terima kasih Nurse atas penjelasannya. Kalau begitu selamat kembali bekerja ya. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Sekarang saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Ketua BPBD. Di sini sudah ada Bapak Rangga. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik Bapak, apakah bisa dijelaskan mengenai penanganan wilayah di Desa Cibarengkok setelah terjadinya gempa ini? Oke baik, dari pihak BPBD kami telah bekerja sama dengan banyak sektor sehingga kita telah mendirikan posko-posko, ya, posko kesehatan dan juga pengungsian dan juga fasilitas lain yang bisa digunakan oleh pengungsi-pengungsi saat ini. Baik Pak, kemudian untuk bantuan dari masyarakat luar sekiranya bagaimana ya Pak? Alhamdulillah banyak hatinya yang tersentuh untuk memberikan bantuan ke Desa Cibarengkok ini. Salah satunya kemarin ada dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 yang memberikan kita di Desa Cibarengkok ini cek kesehatan secara gratis dan juga stress healing pada warga yang ada di sini. Ya, baik Pak. Kemudian untuk rekonstruksi wilayah di Desa Cibarengkok yang telah terdampak gempa ini, kira-kira bisa berapa lama sehingga dapat benar-benar pulih itu? Untuk rekonstruksi tentunya bertahap ya Bu. Mungkin dari pemerintah sendiri rekonstruksi dilakukan selama 6 bulan ke depan sekaligus melakukan pemantauan yang kondusif atau tidak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan informasinya ya Pak ya. Kalau begitu selamat kembali bekerja Bapak. Sekian dari saya, setelah itu saya akan kembalikan ke studio.